Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 4 di semester 2. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang siapakah wali Allah itu. Mulai dari pengertian wali Allah, keimanan wali Allah, ketakwaan wali Allah, dan ayat yang menjelaskan tentang wali Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih belajar materi tentang keteladanan Wali Songo, tapi dengan submateri biografi Wali Songo. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, agar siswa dapat mengidentifikasi nama-nama Wali Songo. Yang kedua, agar siswa dapat menyesuaikan nama-nama Wali Songo dengan wilayah penyebaran dakwahnya. Dan tujuan yang ketiga, yaitu agar siswa dapat menganalisis sejarah singkat Wali Songo. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik mempunyai nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah Wali Songo yang pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Sedangkan strategi dakwah dari Sunan Gresik yaitu dengan perdagangan, kemudian dengan pendekatan politik untuk menjalin hubungan dengan penguasa pada saat itu. Beliau mengajarkan Islam dengan cara ikut bercocok tanam bersama masyarakat. Dan Sunan Gresik juga mendirikan masjid dan pondok pesantren. Pondok pesantren itulah yang menjadi tempat mengajarkan agama Islam. Kedua yaitu Sunan Ampel. Beliau mempunyai nama asli Raden Rahmat. Beliau menyebarkan agama Islam di wilayah sekitar Surabaya dan lahir di Ohampo pada tahun 1401 Masehi dan wafat di Surabaya pada tahun 1481 Masehi. Strategi dakwah dari Sunan Ampel dikenal dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Dan beliau juga mendirikan pesantren Ampel Denta yang terletak di Denta, Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat di Tuban pada tahun 1525. Beliau menyebarkan ajaran Islam di wilayah Kediri yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, dan menyebarkan ajaran Islam ini melalui seni atau kesenian seperti wayang, tembang, dan sastra sufistik. Beliau amat pandai dengan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama asli Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau menyebarkan ajaran Islam dari Jawa hingga Maluku. Sunan Giri dalam berdakwahnya yaitu dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Beliau menyebarkan ajaran Islam juga melalui seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Kerajaan Demak. Beliau dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Sunan selanjutnya yaitu Sunan Derajat yang mempunyai nama asli Raden Qasim atau Sarifuddin. Beliau adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat 1522 Masehi. Beliau menyebarkan ajaran Islam yaitu di wilayah Paciran, Lamongan. Dan strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Sunan Derajat memelopori penyantunan kepada anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang sakit. Beliau juga sangat menjunjung kesejahteraan umat dan dikenal sebagai pengajar teknik yang membuat rumah dan tandu. Selanjutnya Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Mas Said. Beliau adalah putra dari Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Dilahirkan pada tahun 1450 Masehi dan wafat 1513 Masehi. Beliau menyebarkan ajaran Islam di wilayah Cirebon. Dan strategi dakwah beliau yaitu melalui seni dan budaya. Karena Sunan Kalijaga sangat pandai mendalang, beliau menciptakan bentuk wayang dan lakon-lakon carangan. Setiap cerita-cerita yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga akan mengandung ajaran Islam. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus yang mempunyai nama asli Said Ja'far Shodiq Azmat Khan. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau menyebarkan ajaran Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Strategi dakwah yaitu dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan, dengan mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Beliau juga dikenal sebagai orang yang tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam dan panglima perang Kerajaan Demak. Selanjutnya yaitu Sunan Muria yang mempunyai nama asli Raden Umar Said atau Raden Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa Tengah, dan dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah beliau. Sunan Muria juga menciptakan beberapa lagu dan tembang sebagai praktik ajaran Islam. Sunan Muria juga ikut membantu berdirinya Kerajaan Demak. Nah,
Sunan Gunung Jati adalah sunan yang ke-9. Beliau mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah yang berasal dari Palestina. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Beliau adalah pangeran penerus Raja Mesir, tapi beliau menolak menggantikan ayahnya dan memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam bersama ibunya di Jawa. Dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yaitu dengan menguatkan kedudukan politik, menjalin hubungan dengan para tokoh yang berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak, hingga mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Sebagai evaluasi kita kali ini, silahkan kalian buka link yang sudah saya siapkan dengan mengerjakan soal-soal yang ada. Dan materi kita pada pertemuan akan datang yaitu keteladanan Wali Songo. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.